Kami dalam surga benar Tuhan, kasih setiamu, berkat-Mu yang membuat kami terpesona. Sehingga kami pun bertanya, sesungguhnya kami ini siapa? Sehingga Kau membuat kami begitu berharga, seperti biji mata. Tuhan, terima kasih. Oleh karena keberhargaan itu, kami menyadari betapa Engkau mengasihi kami. Dan ajarlah kami Tuhan untuk boleh mengasihi-Mu di hidup yang Engkau percayakan bagi kami. Dan kami rindu untuk terus mengasihi-Mu dan mengasihi-Mu oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu sungguh-sungguh dapat kami pahami, kami mengerti, bahkan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Urapi kami jemaat Tuhan yang akan menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah roh Tuhan berkuasa atas kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom saudara. Sukacita kita hari ini, amin. Bersyukur untuk setiap pemeliharaan, berkat dan campur tangan Tuhan di sepanjang hidup kita. Ya, kita boleh ada bersama-sama dalam ibadah kita pada hari ini. Sesuai dengan dekorasinya yang sederhana, Minggu Palmarum, maka kita masuk dalam masa-masa perenungan akan Via Dolorosa, penebusan kita dari dosa. Maka kita boleh belajar pada hari ini dan besok sampai hari Kamis, Jumat Agung, kita menerima perjamuan kudus, dan hari Minggu kita sudah merayakan Paskah. Mari bersama saudara kita buka kitab kita dari Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11. Markus pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita membacanya secara bergantian. Saya mulai ayat 1, ibu bapak saudara ayat yang kedua, demikian seterusnya kita baca secara bergantian. Ayat 11 kita baca nanti bersama-sama. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa dalam pembacaan ini Markus memberitahukan bahwa tempat tujuan Yesus dan murid-muridnya, mereka hendak masuk ke Yerusalem. Yesus menuju penderitaannya
dan ia sedang meninjau persiapan untuk kematiannya. Perlu kita ingat saudara-saudara bahwa kedatangannya ke Yerusalem untuk menebus saudara dan saya dari dosa. Kedatangannya ke Yerusalem untuk menebus kita dari maut dengan cara dia mengorbankan dirinya. Perjalanan Yesus melalui desa-desa kecil yang dicatatkan dalam firman Tuhan ini adalah Betfage dan Betania, tetapi itu memiliki peran yang sangat penting. Sebab Alkitab mencatat beberapa kali Yesus harus datang ke Betania, dan di situ pun berbagai mukjizat Tuhan kerjakan. Itu berarti saudara, Tuhan tidak memandang besar kecilnya sesuatu, tetapi yang paling penting adalah bagaimana yang kecil, bagaimana yang Tuhan pilih dan kehendaki itu bisa berdampak. Maka yang paling utama adalah soal dampak, bukan soal skala ukuran besar kecilnya. Dalam perjalanan itu saudara-saudara, Yesus menyampaikan sebuah pesan kepada murid-muridnya bahwa di kampung yang akan mereka lalui, Yesus mengutus murid-muridnya mendahuluinya untuk mempersiapkan perjalanannya, sebab apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi haruslah digenapi. Maka Yesus menyuruh murid-murid mendahuluinya ke desa yang ada di depan mereka dengan sebuah pesan bahwa di situ kamu akan menemukan seekor keledai yang tertambat, masih muda, belum pernah ditunggangi. Mungkin nanti akan ada orang yang bertanya, mengapa kamu melepaskan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya dan akan dikembalikan segera. Tuhan memerlukan. Saudara-saudara, keledai itu yang tertambat itu digambarkan adalah seekor keledai muda atau yang masih polos, menunjukkan pada sebuah kemurnian, menunjukkan pada sebuah ketulusan, menunjukkan pada sebuah kesucian. Belum pernah ditunggangi, belum pernah diberi beban apapun, masih polos, masih suci, masih murni. Dan orang yang pertama sekali, beban yang pertama kali dipikulnya adalah Yesus. Tapi ingat saudara, bahwa keledai itu adalah pinjam, bukan milik dia. Itu berarti saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan memerlukan segala ketulusan, kepolosan, kesucian hati dan pikiran kita dalam beribadah, dalam bersekutu, dalam melayani, dalam segala kerangka pelayanan dan persekutuan kita harus dengan hati yang tulus, jujur dan murni. Amin. Bukan dengan motivasi-motivasi yang lain, bukan dengan motivasi-motivasi yang keliru, bukan hanya dengan sebuah pujian yang sia-sia, tetapi pelayanan adalah dengan motivasi yang jujur, tulus, murni di hadapan Allah. Itu yang disebut dengan kepolosan. Saat kita mau melakukan sesuatu, saat kita ingin mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, saat kita mau melakukan segala sesuatu dalam pelayanan, dalam kerajaan Allah, bahkan dalam hidup, ingat, lakukan dengan tulus, lakukan dengan ikhlas, lakukan dengan murni. Yang dimuliakan hanyalah Tuhan, yang diagungkan hanyalah Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang tidak kelihatan, yang bersukacita atas setiap perbuatan, sikap, perilaku, dan segala apa yang sudah kita lakukan. Bukan yang lain, tetapi harus Dia. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah, dan Tuhan memerlukan sikap itu buat kita. Maka saudara, kita perlu hari ini boleh merenungkan ini. Dalam masa perenungan ini, dalam minggu kita hari ini, adakah kita memiliki hati, pikiran yang ikhlas, tulus, murni dan jujur di hadapan Allah? Itu dulu. Sesudah itu nanti kita akan melihat apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan dari kita. Dikatakan saudara-saudara bahwa ada seekor keledai sedang tertambat. Dan itulah ambil. Kalau ada yang bertanya, jawablah, Tuhan memerlukannya. Itu berarti saudara, atas nama Tuhan semua dilepas. Atas nama Tuhan kita tidak memiliki apa-apa. Atas nama Tuhan kita tidak bisa protes. Kalau Tuhan yang meminta, kalau Tuhan yang menginginkan,
Kalau Tuhan yang memberi perintah, sikap kita tidak boleh menolak. Katakan amin. Susah ya? Amin saudara? Jawabannya yang diperintahkan oleh Yesus kepada murid-muridnya adalah, kalau ada yang bertanya, kenapa kamu melepaskan keledai itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Maka ketika jawaban itu disampaikan, tidak ada seorang pun yang protes, tidak ada yang melarang, tidak ada yang berbantah, tidak ada yang bersungut-sungut. Memerlukan itu tidak sama dengan memilikinya. Tetapi hari ini Tuhan memerlukannya, bukan Tuhan menginginkannya. Hanya Tuhan memerlukannya. Ingat saudara, seberapa lama? Sebentar. Karena nanti akan dikembalikan. Memerlukan bukan untuk memanfaatkannya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan itu sementara, pinjam, nanti akan dikembalikan. Akan segera dikembalikan. Yang bertanya itu tidak lagi bertanya apa-apa. Sebab dia tahu yang sedang berminta itu adalah Tuhan. Saudara bayangkan dulu. Tuhan adalah pencipta seluruh alam semesta. Amin saudara? Dia penuh kuasa. Dia Tuhan. Dia bisa melakukan apapun. Dia tidak perlu kasih tahu ke manusia dia butuh apa. Tetapi demi saudara dan saya, dia datang ke dunia sebagai orang yang tidak berpunya. Maka ketika dia untuk naik keledai pun pinjam. Pinjam saudara. Dia menjadi orang yang tidak berpunya di dunia. Maka keledai yang harus dia kendarai menuju Yerusalem pun pinjam. Dan itu segera akan dikembalikan. Karena pertanyaannya ayat 3. Katakanlah Tuhan memerlukannya dan akan dikembalikan segera ke sini, ke tempatnya. Akan dikembalikan dan akan dipulangkan saudara. Bukan diambil akhirnya untuk dia, tidak. Tapi akan dikembalikan. Apakah Yesus tidak bisa menciptakan keledai saat itu juga? Bisa. Apakah Yesus tidak bisa membuat keledai banyak baginya yang lebih hebat, lebih gagah dan lebih luar biasa? Bisa. Tetapi yang dia lakukan adalah kerelaan. Kerelaan manusia, kerelaan saudara, kerelaan orang yang merasa memiliki. Kerelaan orang yang merasa punya. Kerelaan dia yang merasa memiliki, maka ia memerlukan kerelaan manusia, kerelaan saudara, kerelaan saya, kerelaan semua orang untuk menjadi alatnya. Maka ujian untuk saudara dan saya, apakah kita rela ketika Tuhan memerlukannya? Apakah saudara dan saya rela ketika Tuhan menginginkan? Ingat saudara, pinjam. Nanti akan dikembalikan. Bahwa dia adalah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Bahkan dia yang menjadikan saudara, dia yang memberkati pekerjaan, usaha, kesehatan, bahkan seluruh yang kita punya. Tetapi dia datang meminjam untuk waktu yang singkat. Dan dia memerlukan saudara untuk waktu yang singkat. Maka pertanyaannya, apakah kita rela? Saya percaya saudara bahwa saat ini Tuhan saat ini memerlukan tangan saudara, memerlukan kita terulur untuk menolong orang-orang yang di sekitar kita. Dan saat ini saya percaya saudara bahwa Tuhan mau meminjam tanganmu untuk memberkati orang lain. Hidup saudara, keluarga saudara, semua keberadaan kita Tuhan perlukan. Saat ini Tuhan ingin meminjam apa yang sudah diberikannya kepadamu untuk menopang kehidupan orang lain, untuk pelayanannya, untuk menjangkau orang. Pertanyaan yang harus direnungkan, apakah engkau bersedia atau tidak? Saat ini Tuhan memerlukan lututmu untuk berlutut dan berdoa. Apakah kamu mau melakukannya? Dan saat ini Tuhan meminta waktu
waktumu untuk datang beribadah, berdoa dan peduli terhadap yang lain? Dan apakah engkau rela memberikannya? Pinjam. Saat ini Tuhan memerlukan kepintaranmu, kecakapanmu, kelebihanmu, dan segala apa yang ada padamu untuk memberkati dan menolong orang lain, memberkati gereja ini, dan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Apakah saudara mau? Tuhan memerlukan. Tuhan memerlukan saya. Tuhan memerlukan saudara. Tuhan memerlukan seluruh keberadaanmu hari ini. Tuhan memerlukan apa yang Tuhan berikan bagimu. Apa yang sudah dititipkan bagimu. Tuhan memerlukannya. Hanya sebentar, Ia akan segera mengembalikannya. Apakah kita rela? Apakah jemaat Gemi Sola Gracia engkau tulus dan ikhlas melakukannya? Adakah engkau sukacita memberikannya? Atau Tuhan akan berpaling darimu dengan tidak mendapat apa-apa? Atau Tuhan akan menjadi seperti pengemis yang tidak mendapatkan apa-apa, padahal Dia yang sudah memberikan segalanya bagi. Apakah Dia akan kembali dengan tangan hampa dan tidak mendapatkan apa-apa darimu, padahal Dia yang sudah memberikan apa yang engkau minta dalam doa-doamu? Dan apakah Tuhan akan berpaling dengan tidak mendapatkan apa-apa? Kalau kita tidak memberi yang Tuhan perlukan, lalu apa yang akan Tuhan kembalikan bagimu? Apa yang akan Tuhan kembalikan segera? Apa yang akan Tuhan beri? Tapi sesungguhnya tidak usah bertanya apa yang Tuhan akan beri, karena Dia sudah memberi segala. Lalu perenungan kemudian saudara, apakah kita berpikir bahwa kita mendapatkannya karena kita hebat, luar biasa, dan karena kita memang pantas menerimanya? Saya katakan no, saudara. Tapi itu adalah berkat dan anugerah Allah yang ajaib dan luar biasa yang sudah Tuhan berikan buat kita semua. Amin. Maka Tuhan memerlukan. Tuhan memerlukan apa yang sudah Dia percayakan bagimu. Adakah engkau bersukacita memberikannya? Sebagai perenungan yang mendalam saudara dalam minggu kita hari ini, dalam minggu Palmaru, dalam melihat Dia datang sebagai Raja yang menebus kita dari dosa, yang menyatakan kemuliaannya, apa yang bisa kita persembahkan? Saudara, dalam perjalanan menuju Yerusalem, arak-arakan itu akhirnya ada sebuah arak-arakan keledai yang mereka pinjam itu dihiasi. Dibuatlah pelanainya dari baju-baju yang mereka pakai. Tidak ada pelanai yang istimewa, tidak ada. Lalu mereka menghiasinya dengan pakaian-pakaian mereka, itulah yang ditaruh. Sangat sederhana saudara, sangat polos sekali. Tidak ada karpet merah, tidak ada iring-iringan, marching band atau apapun yang disebut dengan yang memeriahkan, yang mengiringi perjalanan. Tidak ada saudara. Tidak ada sesuatu yang begitu luar biasa dalam standar ukuran menyambut raja segala raja untuk arak-arakan itu, tidak ada. Lalu apa yang ada orang-orang lakukan? Orang-orang ambil ranting, ambil daun palam, lalu ada yang membuka pakaiannya lalu menaruh di jalan yang akan dilalui. Tidak ada yang lain, tidak ada kemewahan. Tetapi itu adalah arak-arakan yang sangat-sangat sederhana. Tetapi mereka menyerukan sebuah seruan yang mengguncang, menggetarkan dan menuntut respon dan reaksi dari semua orang. Maka mereka semua berkata, Hosana, Hosana. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana. Dan teriakan-teriakan yang memberikan harapan bagi mereka. Bahwa seruan pengharapan, Tuhan akan menyelamatkan mereka. Dan mereka katakan, Hosana. Walaupun yang naik itu adalah naik keledai betina yang muda, yang polos. Tapi mereka punya keyakinan bahwa itu yang akan menyelamatkan mereka.
Hosana, Hosana adalah sebuah pengharapan bahwa yang naik keledai itu adalah raja yang lemah lembut, yang akan menebus mereka, mengasihi mereka, dan mempersembahkan yang terbaik atas mereka. Hosana, Hosana adalah seruan pengharapan bahwa mereka adalah anak-anak balikannya, akan segera mengembalikannya. Adakah yang menyambut dia? Tidak. Maka seruan Hosana adalah sebuah seruan pengharapan, tetapi perlu ada ujian. Apakah yang menyerukan Hosana, Hosana itu hanya akan terus berkata Hosana, atau besok mereka juga akan berkata salibkan dia? Karena sesudah mereka berkata Hosana, beberapa saat kemudian semua orang mengangkat tangan dan mengepalkan tinjauan, berkata apa? Salibkan, salibkan dia, salibkan dia. Lalu di mana mereka yang berkata Hosana? Lalu di mana mereka yang menyerukan Hosana? Atau mereka juga besok menjadi pengkhianat-pengkhianat seperti Judas dan seperti murid-murid yang meninggalkannya? Atau apakah kemudian kita terus berkata Hosana, 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 tetapi perilaku kita mengkhianati, tetapi sikap kita mengkhianati, tetapi perkataan kita melukai, tetapi mulut pun berkata Hosana, tetapi dalam faktanya kita tidak memuliakan Tuhan? Hosana menuntut sebuah respon dari saudara. Bagaimana sikap hati? Bagaimana sikap? Dan apakah ketika diserukan Hosana, engkau pun berkata ini aku, pakailah sebagai alat damai sejahteramu? Apakah ketika kita berseru Hosana hari ini, kita akan tetap melihat tangan Tuhan yang bekerja, memakai kita dan menginginkan kita mempersembahkan yang terbaik bagi Allah? Saudara semua punya daun palem? Nah, kita boleh bangkit berdiri. Kita boleh peragakan dulu ini. Semua kita hari ini orang-orang yang merindukan keselamatan dan penebusan Tuhan. Amin. Mempersembahkan seluruh yang terbaik di hadapan Allah. Maka pakailah kami Tuhan. Tidak seorang pun yang akan mengizinkan engkau berpaling dengan tidak mendapat apa-apa. Tetapi kami semua berkata, inilah rinduku, ini persembahanku, ini hidupku. Pakailah Tuhan untuk kerajaan. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan. Pakailah Tuhan seturut maksud. Pakai gereja ini, pakai jemaat ini, pakai kami, pakai aku untuk kemuliaan Tuhan. Firman-Mu sudah kami dengar, dan biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Oleh kekuatan Roh-Mu, teguhkan iman kami, teguhkan pengharapan kami. Dan bila kami menjadi orang-orang yang bersyukur di hadapan Allah. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Kami menaikkan syukur dan doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami.